Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan masuk bab baru tentang unsur senyawa campuran. Tapi sebelum itu kita identifikasi dulu masalah ini. Ustazah absen dulu kalian. Kelas Dahasus kelas 8. Alvaro ada? Dari Pipo. Alfaruk. Zlatan. Azam. Biki. Mahen. Sama Wildan. Ada semua, hadir semua. Kita mulai. Unsur senyawa campuran kita belajar dulu. Ini adalah manusia modern apa manusia purba? Manusia purba. Lihatin, ini kira-kira terbuat dari apa? Ya, paluknya dari apa? Batu. Zaman batu ya. Kemudian kita lihat lagi yang ini. Ya kira-kira yang dibakar ini apa? Pasir. Emas. Oh, Perunggu. Oh, tahu perunggu dari mana? Oh iya benar. Jadi sebelumnya ada 3 zaman. Ada yang namanya tentang zaman emas dan silver atau perak. Kemudian ada zaman ini copper age. Ada yang tahu copper itu apa? Bukan copper ini ya, copper age. Awalnya T. Titanium. T terakhirnya A. Tembaga. Setelah itu zaman ini bronze. Kalau juara ketiga namanya apa? Perunggu. Setelah itu datang zaman iron itu besi. Saking berharganya emas zaman dulu sampai ada orang yang ini apa namanya menggunakan emas sebagai sampai sekarang sih ya emas itu berharga bernilai. Nih zaman dulu zaman Fir'aun itu sampai dibuatin waktu meninggal itu ada yang dibuatin topeng emas. Kalian tahu sejarahnya tarik Islamnya gimana? Fir'aun yang lawan Nabi Musa itu yang dibuatin ini bukan? Jadi Fir'aun itu adalah gelar, bukan kayak misalnya namanya Fir'aun, namanya Delphico. Bukan, tapi misalnya raja zaman dulu yang namanya Delphico, berarti Fir'aun Delphico misalnya gitu. Ya udah Fir'aun power juga, misalnya kayak gitu. Nah, sampai zaman dulu itu dibuatin kayak gini, berarti kan sampai bernilai. Emas itu sangat-sangat bernilai. Ada juga nih. Mau dibaca? Karena mereka butuh banget uang, kemudian mereka menambang emas bahkan tanpa bayaran, bukan tanpa bayaran sih. Ada bayarannya, misalnya 30 hari. Itu mereka ada 1 hari buat ngumpulin emas untuk mereka. Jadi misalnya 30 hari nih mereka bekerja. Itu semua emasnya dikumpulin kemudian dikasih bosnya. Ada 1 hari di mana mereka itu untuk mereka. Ya enggak juga kalau misalnya hari itu mereka nyari nggak ketemu banyak, ya itu gaji mereka segitu. Nih negara di Peru, daerah di Peru yang seperti itu. Nih ntar Ustazah puterin videonya. Pernah lihat channel ini belum? Kan karena corona, bentar sabar, Ustazah ubah dulu audionya di bahasa Indonesia. Ini daerah di Peru, masih yang tadi ya. Kita dengar dulu. Tempat bersembunyi di dunia yang paling digantikan lagi, di mana orang-orang hidup di atas awan pada ketinggian ekstrim di 5.100 meter. Lapisan atmosfernya sangat tipis dan penduduk setempat hidup dengan kadar oksigen yang hanya 50% dari biasanya. Tubuh mereka telah berevolusi untuk memproduksi sel darah 2 kali lebih banyak daripada kita. Di tanah yang tandus ini, tidak ada satu pohon pun yang dapat bertahan hidup karena tekanan udara yang rendah. Kota di pegunungan Andes Peru ini bahkan lebih tinggi 300 meter dari Mont Blanc, puncak tertinggi dengan Alban Eropa. Jauh berbeda dari dunia modern, ini tempat di mana kriminalitas dan bahaya selalu mengintai. Orang-orang datang ke negeri yang keras ini hanya untuk satu alasan, emas. Sekitar
antara tumpukan sampah, semuanya memimpikan kekayaan. Kami dalam perjalanan menjelajahi kehidupan di pemukiman tertinggi. Nah, dikit aja. Tadi denger intinya video ini tentang apa? Orang-orang datang ke sini dia rela hidup untuk mencari emas. Itu kira-kira menurut kalian bagus nggak sih? Etis nggak? Kenapa? Satu orang punya katakan. Saya pengen dengar. Apa? Salah apa? Bener sih. Boleh. Hen. Lebih berbayar kesehatan. Jadi dia mementingkan uang, terus habis itu nggak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Terus ada lagi apa? Tempatnya tidak kondusif untuk ya ditinggali. Jadi mereka udah umpel-umpelan hidupnya di situ untuk mencari emas. Itulah betapa kerasnya hidup ini ya, hidup di dunia apalagi daerah Peru ini. Terus ada satu lagi yang belum disebutin tadi. Kadar oksigennya rendah. Jadi pokoknya aku harus hidup, harus mencari emas di sana. Terus ada satu lagi sebenarnya di video ini sayangnya nggak ada tentang merkuri. Jadi kalau misalnya ada batuan, kemudian ada kandungan emasnya, itu dipisahin pakai merkuri itu. Merkurinya nanti narik si emasnya. Merkuri kan berbahaya. Terus nih, kalau nggak saja cariin beritanya. Merkuri penambangan emas harus disudahi nih. Di Aceh aja kayak gitu. Kelihatan? Ntar saja ngezoom. Merkuri itu salah satu unsur atau zat yang berbahaya. Misalnya nih, merkuri kena wajah kayak mana? Kita cari. Merkuri terkena wajah, terkena badan. Badannya jadi gimana? Coba kita lihat. Keracunan merkuri. Lihat wajahnya ya. Siapa tahu ada yang jadi kayak gini, berbahaya. Dan dia pakai make up yang pakai merkuri itu. Kelihatan nggak? Jadi wajahnya kayak gosong-gosong aneh gitu. Itu pun kalau misalnya dia cuman pakai doang. Gimana kalau misalnya yang tadi hidup yang seperti tadi tiap hari gitu loh. Gimana? Cairan dia. Nah, benar. Merkuri. Bentuk merkuri seperti apa? Loading. Warnanya kayak gini dia. Kenapa? Bukan dari emas. Jadi fungsinya merkuri itu untuk apa? Di bagian emas, penambangan emas. Ada fungsinya. Ada. Kenapa? Dia mau menunjukkan kalau misalnya merkuri ini dia nggak kayak air. Dia itu menyatu gitu loh. Kalau air kan dijatuhin ke tangan dia menyebarkan. Kayak ada percikan-percikan. Kalau ini enggak, dia jadi satu ini. Tangan jadi itu. Ya, itulah orang-orang yang kurang memperhatikan dirinya. Fungsinya buat apa, Zat? Sabar. Kita lihat satu ya, gimana ya? Tapi ada manfaatnya enggak? Ada dong pasti. Nih, kalian penasaran kan untuk apa merkuri? Kita cari. Kelihatan tulisannya? Nah, saya zoom in. Saya bacain ya. Pengolahan emas dengan merkuri pada pertambangan emas skala kecil masih banyak dilakukan, tapi hanya sebagian kecil.
yang telah beralih proses yang tidak menggunakan merkuri seperti penggunaan sianida, boraks atau pemisahan secara fisik yang diulang. Semuanya berbahaya ya. Makanya emas kan sangat bernilai harganya ya, karena bikinnya juga susah, mengumpulkannya susah. Menggunakan peralatan sederhana. Diawali dengan penghalusan batuan alam, ditumbuk, misalnya ada batuan. Kemudian ini nih fungsinya. Ditambahkan merkuri, jadi dia di bagian amalgamasi. Merkuri itu asalnya dari mana? Kenapa? Asalnya. Coba kita lihat merkuri, bentuk merkuri di alam. Ya. Dia nggak dibuat. Kalau misalnya terkena kulit, dia bisa mengelupas. Seperti apa bentuk merkuri? Nih, merkuri atau air raksa. Pernah dengar air raksa? Di bagian yang buat ngukur suhu namanya termometer. Termometer ada dua, ada yang termometer alkohol yang warna merah, ada termometer yang skalanya perak atau termometer air raksa. Jadi itu makanya kalau misalnya di lab harus hati-hati. Bukan. Sabar. Merkuri merupakan logam. Kenapa? Kalau misalnya pakai termometer yang skala pakai merkuri ya ada merkurinya. Kenanya. Itu kalau pecah kena tangan berbahaya. Makanya kalau misalnya kalian di lab harus pakai prosedur lab. Itulah bagian dari IPA. Ada peraturan untuk kirain dilanggar. Ada peraturan untuk dipatuhi karena tahu ada bahayanya. Berarti merkuri itu dicari ya? Tadi buat nganuin emas. Ada yang lain tadi bisa untuk skala termometer. Ini nambah lagi. Ada pakai merkuri juga. Terus kita cari dulu bentuk merkuri di alam. Kebanyakan merkuri yang terdapat di alam terdapat dalam bentuk senyawa dengan elemen lain. Nah, kita hari ini belajar unsur, senyawa, sama campuran. Unsur, senyawa, sama campuran dengan elemen lain yang jarang dijumpai. Berarti kalian bisa kebayang nggak kalau senyawa ini? Saya ulangin, kebanyakan merkuri yang di alam dalam bentuk senyawa dengan elemen lain. Kalau senyawa berarti dia nggak sendiri, senyawa itu ada dua. Ya, harus dipisahkan. Kalau misalnya bentukannya itu bisa berbeda-beda tergantung suhunya. Tapi itu bisa Apa? Bisa dipisah. Sabar. Bentuk merkuri di alam, bentuk merkuri di suhu ruang. Suhu ruang itu berapa? 30? 25. Merkuri atau air raksa merupakan logam yang berbentuk cairan dalam suhu ruang, berwarna keperakan. Ini dalam suhu ruang. Di alam itu mana? Bentuk merkuri di alam. Di alam. Harus pakai bahasa Inggris ini. Ustazah butuh bantuan nih. Bahasa Inggrisnya apa? Bentuk nature form of mercury. Coba keluar nggak? Yang putih-putih ini kelihatan nggak? Nah, coba. Itu yang bintil-bintil. Ya ini. Terus yang lebih kuning itu apa? Ini batuan bukan emas. Ini batuan lain. Coba kita lihat bentuk emas di alam. Gold. Ada yang seperti ini, tapi rata-rata yang orang-orang di Ayak, pernah kalian lihat videonya? Itu dia yang serbuk-serbuk di pasir. Nih ada yang dia terikat dengan yang batuan yang lain. Itu ada alatnya. Kenapa? Kalau dulu ada alatnya.
Kalau nyatu tadi digiling dulu, tetap digiling batunya. Tuh. Kenapa? Emas itu ada di batuan, di bumi emang udah ada. Udah ada. Emang udah ada emas. Kita nyari. Nah, tadi orang yang Ustazah siapin videonya tadi yang kalian lihat itu orang-orang yang nyari di bagian gunung di daerah Peru karena di sana banyak emas. Jadi mereka bikin di sana terus nyari uangnya dengan cara cari emas di batu-batu. Nih, kalau berlian itu beda lagi. Susah gak sih Biasanya mahal-mahal itu pasti susah. Kalau mudah pasti kayak ini. Biasanya susah. Susah. Apakah dikerok bisa Kerap masuk nggak? hasilkan? Emasnya cuma dikit nih. Ini batunya segede ini. Harus dicongkel, harus segala macem. Tuh. Kalau lihat Kalian tuh Mau lihat berlian. ya, Berlian bahasa Inggrisnya apa? diamond. Diamond. Artinya maksudnya tuh ini batu cuma kuat. Ya, dia lebih keras. Lebih keras. Lebih stable. Ya kalau misalnya gede dia ada pasti, tapi lebih mahal harganya. Biasanya kan jarang. Rata-rata kecil. Enggak, aslinya enggak kayak gini. Ini mah udah diolah dulu. susah beli ya. Kenapa? Susah beli ya. Apa tadi susah beli? Gimana? Apa tadinya? Oh, apakah dia Kalau besi itu asalnya di mana sih? kalau besi itu kita cari nature form of besi bahasa Inggrisnya iron. Udah kayak apa ini? Diamond itu. Ada batu-batu yang mengandung besi lebih banyak. Ini batu. Sudah itu lebih bagus ya. Ini ada yang nyari. Kalau perunggu itu samanya. Nah, perunggu. Perunggu bisa. Perunggu gimana? Nature form of perunggu bahasa Inggrisnya bronze. Dia kalau misalnya campuran berarti dia ada batunya, terus ada bagian perunggunya. Berarti kalau ngambil perunggunya diolah dulu. Satu lagi. Silver. Udah tadi. Nih. Semua emas-emas ya, kalian nyariin semua unsur. Nah, ini bentuknya di alam seperti ini. Tapi yang jelas, bagaimanapun kalian butuh, kalian harus tetap bertanggung jawab nih terhadap alam. Soalnya kalau nyari emas nih, kerusakan alam akibat pertambangan emas di Indonesia aja, nggak usah jauh-jauh, di Indonesia. Apa dampak dari pertambangan emas? Kita ada pencemaran air, tanah, udara, kayak Avatar aja semua, tapi yang dicemarin. Apakah tambang emas merusak lingkungan? Jika tidak kelola dengan baik akan mencemari lingkungan. Tuh. Jadi kalian harus belajar yang benar. Kalau misalnya udah belajar yang benar, berarti kalau memang harus menambang emas dengan cara yang lebih bagus. Ada nggak yang emas Jawa isinya ada emas, ada berlian? Ya, nanti dicari. Itu emas ditemuin di mana tuh bisa? Ditemuin ya tergantung. Sungai. Kan tergantung batuannya. Nih ada yang di sungai, terus ada nih Freeport, kalian lupa di Freeport di Papua ada Freeport tambang emas, nikel. Itu ini kan Ini di Kalimantan, nggak kelihatan ya? itu pakai kali kan. Nah ini nih tambang ilegal. Apa kali ilegal? Ya ada, nggak semua, karena kan harus ada pengaturan lingkungannya, terus analisis dampak lingkungannya kayak mana. Jadi ini asal gali-gali aja. Ya asal gali-gali terus habis itu nggak mikir nanti nanti dampak kedepannya gimana. Nih orang-orang yang kurang bertanggung jawab.
Kenapa? Emas di alam buat apa? Jadi kalau misalnya di alam ya emang ada pasir, terus ada emas gitu. Cuman bagi kita nilainya berbeda, makanya orang pada nyari. Jadi itu sebenarnya ya cuma batuan aja gitu. Tapi menurut kita itu, menurut kita kan mencolok mata, oh itu menarik nih gitu kan. Bisa mahal. Nah misalnya, nanti abis itu kalau karena semuanya setuju kalau itu mencolok keren, terus itu berarti bagi kita, jadi bernilai gitu kan. Dari zaman dulu, ya dari zaman itu Fir'aun itu tadi sampai beliau meninggal, dia meninggal dibuatin ini. Kenapa? Bisa di? Nggak kedengeran saja bilangnya. Apa lo? Boleh? Oh dikoleksi ya, boleh juga sih dikoleksi. Sekarang kan orang-orang koleksinya ini ya emas batangan. Besok ya Faruk ya koleksi emas batangan. Itu batangan tuh dibuat dari cetaknya. Terus kita lanjut unsur senyawa dan campuran. Nih, ayo kita tebak unsur senyawa dan campuran. Kalau unsur itu kotaknya satu. Kalau senyawa itu ada dua hal yang berbeda. Kalau campuran beda lagi, lebih banyak lagi. Kalau misalnya nih, Ustazah cerita terus kalian tebak. Ustazah cerita terus kalian tebak. Kalau misalnya kan kita mau bentar lagi mau puasa nih. Kalian semuanya punya wadah. Nah, wadah itu isinya satu orang punya gorengan. Gorengannya cuman tempe sama tepung. Berarti itu tempe ditepungin maksud Ustazah. Itu unsur senyawa apa campuran? Campuran apa senyawa? Kenapa senyawa? Cuman dua tepung sama tempe. Kalau misalnya campuran itu contohnya apa ya? Ada wortelnya. Nah, kalau misalnya di dalam wadah kalian ada Garam, ada bersatu. nah itu semuanya itu namanya campuran. Kalau unsur satu aja, tempe doang tanpa diapa-apain. Jeruk doang bisa, jeruk buah-buahan ya. Bukan kalau misalnya larutan jeruk, jus jeruk itu campuran apa senyawa? Karena ada jeruk, ada air, ada gula berarti campuran. Kalau misalnya apa ya? Ini udah air sama sirup. Itu sirup itu apa ya kan? Itu marjan. Nah, ABC dan lain-lain itu dia karena cuma ada dua macam. Nih, pengertiannya. Unsur senyawa dan campuran. Kalau unsur zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi. Emang tempe dibagi lagi masih bisa? Masih bisa. Kalau dipisahin bisa nggak? Ada bagian raginya, ada bagian kedelainya. Berarti tadi unsur apa senyawa? Senyawa. Kalau misalnya yang contoh unsur tadi Ustazah ngasih contoh apa coba? Jeruk doang. Masih bisa dipisahkan? Apel doang. Nah, apel doang itu masih bisa dipisahkan. Ada bijinya, ada buahnya. Jeruk juga ada. Atau air itu masih bisa. Air itu senyawanya dari nih, kalian belum belajar model kimia H2O. Air. Ini kacamata nggak bisa dipakai. Masih bisa. Ada bagian kacanya, ada bagian plastiknya, ada bagian besinya. Gigi jilbab. Aduh, jilbab itu ada benang-benangnya, benang-benang yang dijadikan satu. Ayo, apalagi ada yang bisa nyoba coba. Atom. Contohnya atom apa, Ge? Atom apa? Nih, kalau nggak percaya tadi. Air itu rumus kimianya H2O. Dia terdiri dari H, unsur H sama unsur O. Jadi dia air bukan unsur, tapi namanya kalau ada dua senyawa. Ayo belum ada nih yang berhasil nebak unsur. Gula. Rumus kimia gula, mari kita lihat. Kimia. Ya, jadi terdiri dari H atau helium sama O itu oksigen.
Ya itu kalau dalam bentuk atomnya nih, dia ada banyak nih bentuknya. Rumus molekul gula CHO berarti ada 3. Kalau 3 itu berarti namanya senyawa percampuran. Apa? Ada yang bisa nebak unsur? Satu-satu. Saza ini deh. Saya. Ya, apa? Pohon. Pohon ada daun, ada batang. Mas. Daunnya aja, daunnya. Emas ya. Mari kita lihat. Emas. Pasir. Sabar. Satu-satu. Emas. Rumus kimia. Mari kita buktikan. Satu lagi ya. Ini sah. Nih. Nama Indonesianya emas, nama Latinnya aurum. Lambang unsur. Berarti dia unsur. Ayo satu lagi. Bentar, sabar. Nanti bener lu, Sah. Ya. Sama namanya? Azam. Faruk. Adam nomor 5 absen saya, Sah. Oke. Lanjut. Jawabnya di garam. Sabar, gantian. Oh, bener, Sah. Pasir. Wow, baru guys, Pasir, rumus kimia. Sabar. Bisa lanjut kok itu. Pasir rumus kimia. ada. Enggak ada nih. Pasir silika lempung, pasir silika bangka. Garam. Enggak ada. Berlian, Sah, berlian. Sabar. Timbar. Kita harus hati-hati. Silver. Enggak. Berlian. Oksigen. Apa tadi? Garam. Berlian. Ada. Na dan Cl. 2. Kalau 2 berarti senyawa. Satu kali lagi. Berlian. Berlian itu golongan belakang, rombongan belakang belum nih? Iya ya. Timbal. Berlian rumus kimia. Ada. Alat. Intan sama berlian sama ya. Udah. Udara itu dia ada asapnya, kadang ada debunya, bukan? Timbal. Natrium dah. Rumus kimia C, intan nih, dia C namanya. Namanya kalau di kimia bukan berlian tapi intan. Yuk, dari tadi kalian masih terkecoh antara senyawa campuran sama unsur. Siapa tadi yang jawab oksigen? Siapa namanya? Mahen. Timbal itu juga kita kalau mau lihat nih tabel, pernah dengar gak tabel unsur-unsur kimia? Nah, kalau dia bentuknya gas itu helium. Contoh helium tahu di mana? Gas. Ya, gas. Tabung. Gas tabung itu bukan. Kalau yang gas tabung LPG itu bukan. Bintang dah. Bukan. Kalau kentut itu ada sulfurnya, S. Iya. Tai sapi. Tai sapi. Enggak. Bintang. Tai sapi. Bintang ada heliumnya sih emang. Bener. Lina. Terus K, RB. Ini dulu saja hafalan. Ada namanya jembatan keledai. Tapi kemungkinan di pelajaran kelas 8 belum ada. Jembatan keledai itu jembatan untuk ngapalin biar cepat. Kalau kalian kan ada sih kalian gimana? Ya ada kata-katanya. Kalau misalnya kalian kan ada gayanya sendiri nih kalau mau ja'a. Kalau kalian hafalan itu ada gayanya sendiri. Gayanya si Azam sama gayanya Alvaro sama nggak? Kalau hafalan. Nada. Apa? Maka nadanya sama. Tapi kalau gayanya cara hafalannya sama nggak? Harus tiduran dulu. Oh harus sendiri sebelah sini gitu. Ada nggak? Beda-beda. Nah itu juga sama dengan ciri-ciri ini ada macam-macam. Kalau misalnya yang warnanya hijau ini di alamnya dia bentuknya gas. Kalau ada yang buatan misalnya Ra itu radion apa ya? Terus padat ini warna kuning. Misalnya Ustazah kasih contoh tentang PB, timbal yang tadi nanya PB. Terus cair misalnya Mn mangan. Terus gas contohnya tadi helium, oksigen nih, dia unsur. Tabel unsur-unsur kimia.
Molekul dan senyawa. Nih, yang belum kalian tahu tadi, molekul itu dia terdiri dari dua hal yang sama tapi nggak cuma satu unsurnya. Kan ada unsur Cl nih. Sama Ya. terus ya kita lanjut. Cl itu ada yang nemu dia golongan berapa? Ini namanya golongan ya, ini golongan 1, golongan 2, golongan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang lihat Cl di mana? Nih, golongan 7A. Ini golongan logam mulia. Ini ada nama-namanya sendiri. Tapi yang perlu kalian ketahui itu yang namanya aneh-aneh ya singkatannya ya. Nih, kita lihat molekul dan senyawa. Kalau misalnya kalian suka berenang, bau kaporit kan? Kaporit itu sebenarnya adalah singkatan kalsium hipoklorit. Kalsium diambil K-nya, Ka. Hipoklorit diambil ritnya. Jadi hipoklorit diambil ko sama ritnya, kaporit. Sebenarnya namanya panjang dia dan terdiri dari banyak, ada kalsium, ada klorit, ada O2. Kalau klorin ini biasanya buat bersih-bersih kamar mandi. Kenapa? Ayo kenapa? Lanjut. Campuran itu ada dua, ada campuran yang homogen sama heterogen. Kalau homo berarti biasanya sama. Kalau misalnya hetero itu berbeda. Kalau misalnya air dicampur sama gula, ada air kemudian dicampur sama gula, itu bisa dipisahin nggak air sama gula? Susah, bisa tapi susah. Tapi kalau misalnya campuran yang bisa, kalau misalnya ini ada larut nih, habis itu kalian panasin, jadi si gulanya tertinggal dia. Kalau nggak kalian lihat larutan garam, orang-orang bikin garam di petani garam itu, si air lautnya itu dijemur. Nanti kalau misalnya airnya udah kering tertinggal garamnya. Caranya bikin air garam, caranya memisahkan. Kalau misalnya bisa dipisahkan itu berarti dia campuran heterogen. Kalau misalnya dia campuran homogen itu yang susah dipisahkan. Minyak sama air tuh. Nah, minyak sama air bisa dipisahkan nggak? Bisa. Ada nggak yang dicampur? Ada nggak yang misalnya dicampur tapi abis itu misahnya lama? Ada ampas kopi. Ampas pokoknya bikin kopi ini dia kan masih ampasnya bawa teh juga. Terus abis itu apa lagi ya? Air tinta. Kalian pernah lihat air dicampur tinta? Nah, ya. Itu juga ada kalian. Ada air dan tinta. Kalau punya larutan air dan tinta. Itu susu juga biasanya ada dulu juga. Kalau misalnya susu pasti bisa, tapi kan Bisa larut. kayak pada kira-kira kalau air susu itu larutan homogen mana heterogen? Tergantung susunya. Ini dah heterogen. Ada ampasnya. Nih, kita punya air dan tinta. Minyak. Basi udahan. Ini minyak. Ini air dan tinta. Apa jadi yang berbeda? Minyak tapi dia udah lama kan, makanya dia yang lama. Nih, Apa yang orang-orang yang minyak? ini tadi gumpalan kotoran dari si minyak. Kalau ini air dan tinta. Kalau diginiin kayak ke nyatu ya, tapi suatu saat nanti kayak tadi bisa antara air sama tintanya. Ini berarti apa? Heterogen sebenarnya. Lanjut. Yuk, kerjakan kuis. Siap-siap. Tadi yang masih banyak nilai kosongnya. Baru yang dapat nilai tadi baru siapa nih? Kenapa? Jadi saya jam timbul dan di Ya, timbal si ini kan Diki yang jawab tadi udah usah tandain. Natrium dan natrium. Sabar. Langsung ya, langsung.
Nanti dia udah. Nanti udah jangan pergi. Yuk kita mulai, siap-siap. Kayaknya Alvaro ini tadi malam begadang dia tidur. Apa? Yuk kita kerjakan kuis. Tret. Woi, siapa yang woi? Apa? Bentar. Lagi anaknya? Nah, Apa tidak? Apa? kalau Ayo kita mulai unsur senyawa dan campuran. Siap-siap. kalau Air. Senyawa. Sabar. Angkat tangan deh biar. Nah, kayak mana ya ini? Tadi saya jawab tahu. iya. Yang udah jawab tadi si Didi, Mahen, sama Azam. Coba yang udah jawab maju ke depan. Bantuin Ustazah yang kalau nggak maju ke depan di situlah. Liatin yang Jadi nggak jawab kan? Ya, saya Mahen udah tadi kayaknya. Yang udah jawab udah lagi. Enggak. Enggak, gantian dulu kita. Udah. Biar semuanya bisa menjawab. Campuran. Air. Liatin teman-temannya Diki, Azam, Mahen. Coba. Liatin ya. 3. Nah, siapa? Wildan. Nah, Wildan. Apa Dan? Senyawa. Senyawa. Apakah benar? Tret. Salah. Apa? Senyawanya. Kan senyawa ada 2 jenis. Pipa. Pipo apa, Po? Campuran dah. Campuran. Lihat ya, ini jawabannya sama sebenarnya, cuman senyawa, ada senyawa, ada campuran heterogen, homogen, unsur. Nah, jawabannya ya karena nanti ada banyak yang jawabannya senyawa. Campuran. Teret. Salah. Balon. Helium. Paru. Paruk. Apa Ruk? Gas begitu kan? Ayo, awal. Lupa ini. Apa Ruk? Pas nih. Yang mana? Mau apa jawabannya? Senyawa. Teret. Salah. Aduh, habis nih nyawanya. Teret. Wah, game over. Ulang lagi. Salah semua nih. Bentar. Ragu-ragu Faruk tadi jauhnya. Yuk, satu kali lagi. Ini tadi dah soalnya. Ya, soalnya tadi karena belum benar. Air. Awas yang jawab duluan. Mahen, liatin nggak tadi temannya? Faruk apa Faruk? Pas nih kalau nggak dikasihin Kak. Campuran. Teret, salah. Apa? Dah. Tahu itulah. Dah. Ayo. Coba Del Pipo dulu ya. Apa Del? Heterogen. Campuran heterogen. Benar tidak? Teret, benar. Del Pipo. Korea. Udah dikasih ini contekan sama saja nih NH3. Berarti apa? Itu tanya. Zatan. Senyawa. Bener nggak ya? Teret, benar. Zatan. Terus garam tadi apa? Unsur. Bener gak? Homogen. Kok ganti lagi? Udah satu kali lagi. Apa jawabannya? Unsur. Teret, salah. Ulang lagi. Ayo ganti. Enggak, masih ada 2 nyawa. Unsur. Ini baru salah. Bener unsur yang ini tadi jawabannya. Jawabannya unsur, bener. Si Faruk ya? Bener. Tadi apa namanya Ustazah kan namanya sama-sama tuh. Ustazah masangin unsur yang titik-titik sama bukan. Jadi harusnya itu dia harus sama gitu loh. Paham enggak? Jadi kalau misalnya ada helium, unsurnya Ustazah kuncinya unsur titik-titik misalnya. Nah, Ustazah yang salah tadi. Bentar. Ini buat sendiri ya?
Iya, buat sendiri saja. Ini namanya game word wall. Yang belum dapat nilai ini ada 2 nih. Migan sama Faro. Kasih contoh aja lah. Kasih contoh Wildan sama Faro. Misalnya contoh senyawa campuran apa? Kasih contoh unsur senyawa sama campuran, milih yang mana? Nih, clue-nya kalau unsur itu 1, senyawa itu dibagi ada 2, campuran itu ada banyak. Apa? Contoh yang sederhana aja. Udah banyak tuh tadi Ustazah ngasih contohnya, ditanya-tanya jawab. Apa misalnya? Contohnya. Kasih 1. Apa Faro? Ngasih contoh apa Faro? 1 Faro. Antara unsur senyawa campur apa? Oksigen masuknya ke mana? Oksigen ke unsur. Terus, ayo Faro. Emas masuknya ke unsur. Bener. Udah. Sudah selesai. Tapi sebelum itu, Ustazah udah pernah ngajarin kalian untuk nah, jadi Ustazah tadi sama anak kelas 7 belajar juga job. Di eja G kan gujab tuh G double O D. G O D. Udah tanya. Nah, kayak mana caranya? Tebak gujab. G O. Bukan loh. Ayo, Ustazah ajarin tebak gujab. Ini juga siapa namanya? Udah lupa. Ki, ayo Ki, kita mau menutup pembelajaran dengan tepuk gujab. G double O, cepat namanya. G double O D G O D gujab. Udah gitu doang. Tahu kan gitu. Ya. Udah. 1 2 3. Tepuk gujab. G double O D G O D gujab. Enggak gini, enggak apa namanya? Enggak kompak. Good job itu kan kayak gini nih tulisannya nih. Good job. D double O D G double O D G O B. Bahasa Inggris. G double O D double O D G O B. Double O. Yo, 1 2 3. Ya. Itu namanya tepuk good job. Nah. Tadi ada satu pertanyaan, apa tadi yang nanya ini? Nanya perunggu. Perunggu dia itu adalah campuran. Nah, pertanyaan Faruk benar. Perunggu adalah senyawa, unsur atau campuran. Perunggu adalah campuran dari tembaga, timah. Dia maksudnya campuran yang homogen. Jadi di antara 3 modal ini, kalau juara 1 menang namanya apa? Mas. Juara 3 ini berapa? Di antara 3 ini yang jadi campuran semua yang berbentuk perunggu apa sih? Perunggu. Dia campuran dari timah sama perak itu unsur. Nah, satu lagi pertanyaan platinum. Udah tadi. Platinum, coba kita lihat tabel unsur dan senyawa tadi. Platinum itu ini caranya, kalian kalau misalnya penasaran nih kayak tadi apa aja platinum, rumus kimianya kimianya adalah apa? Lambang unsur platinum PT, ada nggak di sini? Ada. Mana? Golongan berapa? Kuning bawah. Kuning bawah, kanan kiri Itu PT loh. ada. Ini PB. Itu tuh sampingnya Yang IR. ya IR tuh sampingnya IR sampingnya AU. Di antara IR dan AU. Golongan berapa nih? Ini golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 8B tuh. 8?
B, elemen B itu. B. Oh, baik, Nih. itu. TC. Itu Sabar, sabar. Kanan 1, 2, 3 bawah. Nah, benar. Berarti dia masuknya ke Campuran. Padat. Padat. tabel periodik unsur. Namanya berarti platinum itu unsur. Dia dalam bentuk ruangannya bentuknya padat. Tuh namanya. Udah tadi diamond. Diamond apa tadi? Diamond itu C atau intan? Hero? Hero. Heroik. Yuk. Kita ini dulu, kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah.